Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, adik-adik semua, para pejuang UTBK tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membahas soal TPS UTBK tahun 2019, pengetahuan kuantitatif, khususnya tentang cara cepat mengerjakan soal himpunan. Soal tentang himpunan ini sebetulnya beberapa tahun tidak dimunculkan pada tes seleksi masuk ke PTN, tetapi pada tahun 2019 kemarin ada beberapa soal himpunan yang dimunculkan kembali. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan soal dan pembahasan materi, terlebih dahulu adik-adik bisa subscribe channel saya, sehingga adik-adik tidak ketinggalan video-video pembahasan soal dari saya. Oke, kita lanjut ke materi. Materi himpunan ini sebetulnya sudah diberikan di SMP dan tidak diberikan lagi di tingkat SMA. Nah, dalam video ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang teori-teori tentang himpunan, tetapi teori-teori yang kita butuhkan saja untuk mengerjakan soal UTBK. Yang pertama adalah tentang operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan ini ada operasi A union B atau A gabungan B, di mana A gabungan ini nanti anggotanya adalah anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B. Kemudian operasi yang kedua adalah A irisan B, di mana anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Kalau ini tadi union, itu anggotanya adalah ditambah atau digabungkan. Nah, kalau yang ini irisan adalah anggota bersama. Anggota A sekaligus anggota B. Kemudian ada simbol seperti ini. Ini dibaca A komplement atau kadang ditulis juga seperti ini. Nah, A komplement ini adalah anggota dari semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi ada simbol S juga. S ini adalah semesta. Semesta itu adalah himpunan semua anggota yang menjadi pembicaraan kita. Nah, kalau A komplement adalah anggota semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A, seperti itu. Kemudian ada sifat-sifatnya. Yang pertama, ini nanti yang akan kita gunakan adalah sifat distributif. Distributif ini seperti ini. A irisan B gabungan C misalnya, ini didistribusikan menjadi A irisan B, kemudian gabungan A irisan C. Atau juga yang kedua, A gabungan B irisan C, ini sama dengan A gabungan B, kemudian irisan A gabungan C. Sifat yang berikutnya adalah sifat asosiatif. Jadi dua sifat ini nanti bisa kita gunakan dalam penyelesaian soal. Nah, sifat asosiatif itu misalnya A irisan B irisan C itu bisa menjadi A irisan B, kemudian irisan C. Atau juga A gabungan B gabungan C itu bisa menjadi A gabungan B gabungan C. Untuk lebih jelasnya bisa saya berikan contoh. Misalkan saya punya S semestanya. Semesta ini ada
Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ini. Kemudian anggota A katakan 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian anggota B ini misalnya 2, 4, 6, 7, 10 misalnya. Nah, kalau kita menggunakan operasi A gabungan B, berarti kan kita gabung anggota A digabung dengan anggota B. Nah, di sini ada 1, kemudian 2. Di sini ada 2, di sini ada 2, tetapi cukup kita tulis 1 saja. 2, 3, di sini tidak ada 3, berarti kita gabung ada 3. 4, kita gabungkan 4. Nah, 6. Kemudian 7, kemudian 10. Tuh, kemudian kalau irisan A irisan B berarti yang menjadi anggota bersama. Anggota A sekaligus anggota B. Nah, di sini ada 2, di sini juga ada 2. Berarti itu anggota bersama 2. Kemudian 4 di sini juga ada 4. Nah, itu anggota bersama. Kemudian misalnya A komplement. A komplement ini anggota semesta yang bukan merupakan anggota dari A. A itu 1, 2, 3, 4. Berarti komplemennya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian misalnya B komplement. Berarti di luar B yang masih merupakan anggota dari semesta. B-nya ini berarti B komplemennya 1. Nah, 1, 2, ada 3. Kemudian 4 ada, 5. Kemudian 6, 7 ada, 8. Kemudian 9. Nah, ada operasi lain juga ya. Di sini ada operasi A dikurangi B. A dikurangi B itu adalah anggota A yang tidak atau yang bukan anggota B. Nah, misalnya di sini anggotanya adalah anggota A 1, 2, 3, 4. Tetapi ini kan ada 4, di mana 4 ini adalah anggota B sama 2. 2 dan 4 adalah anggota B. Berarti A dikurangi B itu anggota A yang bukan anggota B. Berarti 1 dan 3. Nah, kalau kita balik misalnya B dikurangi A. Anggota B dikurangi anggota A. Berarti anggota ini 2, kita hilangkan 2, 4. Berarti 6, 7, 10. Seperti itu. Oke, ini sekilas saya mengingatkan kembali materi di SMP dulu ya. Sekarang kita lanjut bagaimana menggambarkan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Jadi ini merupakan diagram Venn yang bisa digunakan untuk menggambarkan himpunan. Nah, ini berarti ada anggota atau himpunan A, himpunan B di dalam S. Berarti ini dapat ditulis A gabungan B. Kemudian untuk yang kedua, ini juga sama. Karena yang diarsir A diarsir, B diarsir kan digabung. Berarti ini juga sama A gabungan B. Kemudian gambar yang ketiga, nah ini juga di dalam S. Nah, di dalam S seperti ini. Yang diarsir ini kan merupakan daerah atau anggota bersama. Anggota A sekaligus anggota B. Nah, diagram seperti ini menyatakan A irisan B. Kemudian ini berarti yang pertama anggota A dikurangi anggota B. Anggota A yang bukan merupakan anggota B. Berarti A dikurangi B. Yang ini
anggota B dikurangi anggota A, atau anggota B yang bukan anggota A. Berarti B dikurangi A. Oke, kita lanjut. Nah, kalau seperti ini, daerah yang diarsir ini merupakan daerah himpunan A, himpunan B, himpunan C, atau daerah ini menyatakan anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, anggota bersama. Sehingga di sini A irisan B, irisan C. Gambar berikutnya, daerah yang diarsir ini adalah daerah bersama antara himpunan A dan himpunan B, berarti dapat kita tuliskan A irisan B. Kemudian di sini ada daerah lain yang merupakan daerah irisan antara B dan C. Berarti ini dapat ditulis digabung. Seperti itu. Digabung ini kan ditambah. Gabung dengan B irisan C. Kemudian gambar berikutnya. Nah, kita perhatikan di sini. Daerah ini, yang ini, nah, daerah ini adalah irisan antara A sama B, sehingga bisa saya tulis A irisan B, kemudian daerah ini, yang ini merupakan daerah antara irisan A dan irisan C, berarti dapat ditulis saya gabung dengan A irisan C, kemudian kita gabung juga antara ini, daerah ini. Itu B irisan C. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya adalah gambar seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah anggota A dikurangi dengan B. Jadi dapat kita tulis A min B. Kemudian saya gabung dengan C dikurangi B. Jadi anggota dari C kemudian dikurangi dengan B. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya. Ini kalau kita perhatikan yang diarsir ini itu kan merupakan anggota dari A. Secara keseluruhan berarti kita tuliskan A. Kemudian ini daerah ini adalah irisan antara A dan C. Berarti ini saya tulis A digabung dengan, oh ya, ini secara keseluruhan ini adalah anggota dari A, kemudian kan ditambah sama ini, yang ini, arsiran ini. Jadi ini dapat saya tuliskan seperti ini, nah, ditambah arsiran ini. Nah, arsiran ini adalah irisan antara B sama C. Berarti bisa saya tuliskan A digabung dengan B irisan C. Nah, bentuk ini dapat juga kita tuliskan dengan menggunakan sifat distributif tadi, bisa dituliskan menjadi A gabungan B, kemudian irisan A gabungan C. Berikutnya, ini daerah yang diarsir adalah di luar dari A, berarti dapat dituliskan di sini A komplement, atau bisa juga dituliskan A seperti ini, A aksen, tetapi dalam hal ini dibaca A komplement. Oke, sekarang bentuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, daerah ini dulu, kita perhatikan daerah ini. Nah, ini itu adalah A irisan B. Kemudian ditambah dengan daerah ini. Nah, tambah daerah ini. Tambahkan sampai sini.
Nah, ini daerah apa? Ini adalah daerah A irisan J. Berarti dapat ditulis A irisan B gabungan atau ditambah dengan A irisan C. Nah, dengan menggunakan sifat distributif ini nanti bisa digunakan untuk melihat pilihan jawaban. Jadi kadang-kadang ada pilihan jawaban yang seperti ini, atau juga bisa pilihan jawabannya seperti ini. A irisan B gabungan C. Jadi ini sama dengan ini. Berikutnya, kalau kita perhatikan di sini, nah ini daerah yang diarsir ini adalah sampai sini ya. Sampai sini adalah daerah A irisan B. Nah, ini sampai sini dikurangi dengan C. Karena di sini A sampai segini adalah A irisan B, tetapi dikurangi ini. Ini merupakan anggota himpunan C, berarti A irisan B yang bukan merupakan anggota himpunan C, atau A irisan B dikurangi C. Berikutnya, nah dalam gambar ini secara keseluruhan adalah himpunan A. Jadi kita tuliskan himpunan A. Kemudian setelah itu kita lihat ditambahkan dengan daerah ini. Ini hampir sama seperti tadi ya. Nah, daerah yang ini kan. Daerah yang ini adalah B irisan C. Berarti A gabungan B irisan C. Ini juga kalau mau diubah dengan menggunakan sifat distributif, berarti bentuknya bisa A gabungan B irisan A gabungan C. Oke, berikutnya. Nah, dalam gambar ini kita lihat ini A secara keseluruhan, kan kemudian dikurangi yang ini, daerah yang ini. Nah, daerah yang ini adalah B irisan C. Berarti di sini A dikurangi dengan B irisan C. Karena daerah ini, nah sampai segini kan A irisan B-nya kan segini. Nah, seperti itu. Oke. Gambar berikutnya. Nah, ini tentu kalian sudah tahu ya. Secara keseluruhan ini B ditambah C. Berarti B union C, kemudian dikurangi A. B gabungan C dikurangi dengan A. Lanjut, gambar berikutnya. Ini juga hampir sama seperti ini. Ini berarti A gabungan B dikurangi C. Cukup mudah. Kemudian, nah, dalam gambar ini kalau kita perhatikan ini kita pecah jadi dua. Yang pertama daerah ini kalau saya arsir semua, ini adalah daerah B irisan C. Nah, daerah yang ini adalah A irisan B, sehingga dapat ditulis A irisan B, kemudian gabungan atau ditambah dengan B irisan C. Nah, kalau diubah dengan menggunakan sifat distributif ya bisa juga. Berikutnya, ini berarti daerah ini dulu secara keseluruhan ini. Nah, secara keseluruhan ini adalah A irisan B. Kemudian di sini yang kosong ini berarti dikurangi oleh C. Nah, oke. Nah, dalam gambar ini C secara keseluruhan, saya tulis C secara keseluruhan, kemudian
ditambahkan daerah yang ini. Nah, daerah yang ini sampai segini itu kan merupakan daerah yang menyatakan A irisan B. Berarti ini digabung C gabungan A irisan B. Atau bisa dituliskan dengan menggunakan sifat distributif C gabungan A irisan C gabungan B, atau juga diurut A gabungan C irisan B gabungan C. Nah, tergantung nanti pilihan jawabannya seperti apa. Berikutnya, ini yang terakhir, jadi bentuk yang terakhir. Ini secara keseluruhan adalah A, kemudian ditambahkan ini ya. Ini adalah irisan antara B dan C. Berarti A digabung A kita gabungkan dengan B irisan C. Nah, ini kita kurung. Seperti itu. Udah, saya kira cukup jelas. Kalau ada yang masih kurang jelas, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa kalau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe dan bisa like, kemudian di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.